Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok CEO akan membuat tugas presentasi soft skill dengan dosen Pak Dewo. Baik, sebelum itu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, yaitu Wayan Andika Dharma Putra. Sebelah saya. Saya Dewangakan Maderasta Baladika Adikusuma. Saya Ibu Tugilang Pratnyana. Saya Imade Bagus Sabiyoga Prawira. Saya Ikadek Bradia Praja Nugraha. Baik, di sini kita langsung aja ke videonya ya. Baik, materi selanjutnya yaitu menganggap orang lain lebih penting. Yang berarti kita itu sikap kita itu tuh harus bisa menghargai, memperlakukan orang itu yang utama lah. Dan juga cara kita menilai seseorang itu. Baik, mari kita langsung ke contohnya penerapan aja ya. Mau kemana Bi? Gini cok, lupa bawa jas kalian. Terus? Ya gini, ke jasnya pakai nggak? Oh, enggak, kebetulan aku udah bawa gini selesai kelas. Oh, boleh pinjam nggak? Oh, boleh banget, boleh banget. Oke. Ya, Oke, kasih ya. ya, Ya, nanti aku kembali ya. siap. Nanti calling-calling aja. Ya. Siap. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mendengarkan orang dengan baik. Konsep di sini itu bukan kita hanya ikut serta dalam waktu teman kita berbicara, tapi di sini kita harus memperhatikan penuh orang lain saat berbicara, gimana emosi dia berbicara, terus kita tidak menyela dan berusaha memahami isi emosi dari teman atau rekan-rekan yang kita ajak berbicara. Mungkin untuk contohnya akan kita lakukan setelah pesan-pesan. Kleng, menurut ke Ajas bisa nggak dia ngerjain UAS ya? Ya, aduh, aku juga termasuk susah banget tuh, no. Iya, no. Mana ya Ajas ya belum bilang? Jas. Baru keluar Jas ya? Ya, baru keluar. Bingung kok ngerjain bahasa Inggrisnya, nak. Aku mana pelupa lagi. Bingung itu di mana Jas? Kayak menurutku materinya simpel sih, cuman ya tergantung orang sih Jas, ada yang ya memahami atau enggak, apalagi bahasa Inggris kan kita juga jarang lah di umur-umur segini gunain bahasa Inggris. Ya itu dah, aku paling bingung tuh kayak ngucapin. Ya aku cuma bisa yes no aja sih. Yes no. Oke. Sama apa lagi ya? Ya sih, itu benar sih. Aku agak gitu. Tadi aku udah keduluan soalnya. Sama thank you aja. Aku ingat apa besok aku ngiklanin produk. Masa bye spread thank you. Iya. Ya deh. Itu udah bingung saya dia. Ya intinya semangat lah Jas, pasti bisa Jas. Apalagi ya kita bahasa Inggris, kita juga diam di Bali kan, pariwisata juga Benar. ya internasional lah bisa dibilang kan. Benar. Itu sih Jas, Jas. Mau kemana sekarang? Saya mau balik. Mau balik ya. Hati-hati Jas ya. Ya mau ngapalin dulu lagi. Ya, hati-hati Jas. Langsung semangat. Jadi selanjutnya yaitu menjadi pribadi yang menarik. Jadi pribadi menarik bukan hanya seorang yang memiliki penampilan secara cover yang menarik, tetapi memiliki isi yang menarik seperti etika yang menarik, seperti tata krama, dan memiliki hal yang menarik yang membuat lawan bicara tuh tertarik untuk menjalin komunikasi lebih lanjut. Dan untuk penerapannya sebagai berikut. Sini gimana kabar cuy? Sehat. Kayak gimana kemarin ulangannya? Kemarin ya UAS-nya agak abu-abu itu. Oh, Banyak lah ada ragu tuh. Tapi lancar sih, 50-50 lah. oh. Emang kayak gimana? Apa namanya? Kita dapat yang apa? Untuk UAS yang kemarin, Ya. yang baru-baru ini dapat soal yang jenis C. Lah, sama dong. Sama ya? Ya. Oh, itu ada yang susah satu aja. Yang Pak. mana? Yang nomor 2 tuh. Gampang tuh. Emang gimana? Cara Gini gua bisa? caranya itu pakai if coy gitu. Iya. If else. Iya, Cok. Waduh, aku juga kurang ngerti tuh. Tapi pernah sih aku berusaha tuh. Tapi susah banget, sumpah nih. Kacau gitu. Nanti gini aja WA aku aja nanti gitu ke depannya. Nanti boleh. aku ajarin gitu. Ayo, di mana tidak Amin, kumpul amin. deh. Nanti kita ke Kerenangnya dulu beli lawat plek. Nomor saya dulu. Oleh. Ah, Ya, ayo. ya.
Jadi materi selanjutnya adalah membuat orang sependapat ya. Membuat orang sependapat tuh kita tuh nggak usah lah kayak kita tuh buru-buru gitu. Sebetulnya si B ada pendapat lain, kita nggak usah lah membantah dulu. Nah caranya tuh kita tuh pertama harus mendengarkan, tetap respect each other, respect satu sama lain. Dan setelah itu jika kita punya opini, tolong disatukan dengan logika dan serta juga data-data yang fakta dan yang bisa bikin lawan bicara kita tuh menjadi masuk ke pendapat kita. Teman-teman, gimana kira-kira ya untuk pendapat kalian yang bulan sebelumnya? Kok kalian turis-turis tuh mengalami penurunan nggak sih datang ke Bali itu, ke tempat-tempat pariwisata gitu? Kalau di saya ya di Ubud khususnya masih rame sih tamu-tamunya, turis-turisnya tuh. Mau terlalu tahu no, aku work from home soalnya di Sesetan nggak pernah keluar ya. Tapi dengar-dengar di berita kayak gitu sih dia. Ya sih di berita gitu. Emang sih di Ubud tuh banyak, mungkin warga-warga lokal sama turis-turis tuh juga ya kayak susah juga dia keluar gitu loh. Dan menurut kalian Bali ini kayak lagi krisis-krisisnya sekarang ya? Kalau menurut aku sih ya pribadi, mungkin karena ya sama kayak Gilang mungkin ya diam di rumah dan cukup jauh lah dari daerah pariwisata. Jadi kalau dibilang krisis atau menurun sih nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin pendapat Rasta gimana? Menurut aku ya kayaknya aku ngelihatnya juga gitu, kayak ada yang rame, ada yang tidak, jadinya gitu tidak seperti dulu gitu loh. Dulu tuh kan kayak wah Bali ini terkenal banget rame ya, setiap ada di mana-mana tuh lah ada ya kita lihat turis gitu. Sekarang kayak sudah jarang banget gitu. Dan menurut data juga mengalami turun lah dari tahun-tahun sebelumnya. Benar sih, kemarin juga lihat data tuh juga turun. Dan kalau bisa dibilang Bali lagi krisis-krisisnya, benar sih, karena 60% pemasukan rakyat Bali itu kan semua dari pariwisata kan. Udah. Betul. Ya paling itu sih ya, kalau dibilang menurun dari data sih ya kita sepakat sih semuanya dengan pendapatmu Rasta. Ya. Jadi materi yang selanjutnya itu adalah etika dalam berpakaian. Jadi etika dalam berpakaian adalah gimana cara kalian untuk bisa dilihat sebagai orang yang profesional. Jadi gimana cara kalian untuk memposisikan diri di suatu tempat atau suatu acara untuk bisa dibilang sepada mestinya. Jadi untuk contohnya sebagai berikut. Sini. Jadi guys, ini adalah contoh penampilan yang salah ya guys ya. Dari mana ya saya salah? Oh, gini. Kita kan sekarang mau ke kampus nih. Apakah etis untuk ke kampus penampilan seperti anak pang guys? Jadi, penampilan etika adalah penampilan sesuai dengan tempat dan kondisi. Dan untuk dilihat secara profesional. Cheers. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pujian yang efektif. Pujian adalah suatu kata-kata atau kalimat yang menunjukkan rasa kagum kepada seseorang. Nah, pada soft skill kali ini ada materi yang bernama pujian yang efektif yang digunakan untuk memuji seseorang agar orang itu merasakan pujian itu. Oke, sekarang langsung ke contohnya aja. Biar kalau, bos. Udah lama ketemu kita ya? Ya. Kleng. Udah 2 hari gak ketemu. Cing, jam baru ya, kleng ada otomatiknya ya. Gigi gacor. Sumpah keren, aku nyari ini dah kemarin kayak bulan lalu nih, kayak ada otomatiknya. Dan ini juga ini yang Casio sih. Yaki keren juga coy. Kelas. Ini aku suka, aku nyari kayaknya bulan depan dah. Kayak ada masih ada linknya nggak? Ada coy, Di nanti aku Shopee ya? kirim coy. Ada yang Di kirim ya? Tokshop ada. Oh di Tokshop Iya. ya. Oke siap. Aku nyari juga soalnya nak. Keren ya. Terima kasih Pak. Yuk duluan ya. Ada. Selanjutnya adalah materi mengkritik tanpa menyakiti. Hasil dari kritik bukan hanya tentang cacian atau yang membuat orang sakit hati, tetapi kritik yang bagus adalah kritik yang bersifat membantu orang untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Oke? Halo, bos. Udah lama gak kelihatan ya, Kleng. Kamu ini udah banyak kali berubah. Udah berapa tahun tuh kita nggak lulus ya? 3 gak sih? Ya sekitar 3 tuh. Sekarang mana lagi kerja? Lagi nyari lah, susah lu sekarang nyari kerjaan. Ya, no, Kleng. Terakhir tuh, apalagi kerjaannya tuh harus rapi gitu. Ini dah seperti Oke, rambutnya agak panjang deh kayaknya. oh iya kayak Perlu dia.
Tapi aku lebih suka ini nak. Gimana jadinya baiknya ya? Kayaknya dirapiin dikit. Ya aku ada kontak barber, kayaknya bagus deh buat boleh, kayak. boleh. Cocok Coba kali ya. lihat. Ya ini ya. Nah, kan Oh. tersimpan ya. Oh boleh boleh. Nanti Oke, kirim aja. Yuk. Yuk kasih Thank you. banget ya. Yuk sukses terus pokoknya. Yuk, Astenggara. Baik, di sini materi selanjutnya adalah keterampilan berbicara dan presentasi. Nah, dalam berbicara kita tuh tidak usah seperti saya ini, CEO itu. Nanti kan misalnya kita lagi berpikir, lebih baik kita hening saja daripada bersifat karena ada penjelasan ilmiahnya. Karena biasanya itu keluar kata karena otak kita itu sebenarnya sudah mampu dia lagi mencerna isi pikiran kita, namun mulut kita tuh seperti sedang buru-buru ingin keluar, makanya isi keluar kata. Jadi maka baiknya kita mengurangi ketika bisa. Dan untuk program presentasi selalu diawali dengan pembukaan dan di tengah terdapat isi presentasi dan diakhiri dengan penutupan. Nah seperti contoh, halo semua teman-teman. Halo. Nah, baik, selamat kembali lagi dengan saya Namakan Madara Stabila Dikade Kusuma. Dan di sini saya akan membahas tentang keterampilan berbicara dan presentasi. Nah seperti itu contohnya. Dan selanjutnya ada isinya, dan isinya itu hanya menjelaskan pokok materi ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada saat ini. Nah, dan yang ketiga itu ada diakhiri dengan penutupan. Penutupan itu simpel saja sebenarnya, ucapkan terima kasih dan ucapkan maaf. Seperti contoh, baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan saya ucap mohon maaf atas kesalahannya, dan saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih. Baik, ini materi selanjutnya ada perancang presentasi. Nah, perancang presentasi itu tentunya apalagi dengan bertim kita itu harus kumpulkan anggota tim kita seperti teman-teman saya ini. Nah, dan dalam perancang presentasi tentunya kita terus diskusi, jangan seperti manusia yang solo player gitu, tidak boleh ya. Dan dalam presentasi juga dalam perancang presentasi ini juga kita harus perlukan cara yang matang dan kalau bisa, visual presentasinya penuhi orang yang beragam. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jadi di sini saya akan menanya satu-satu ya, apa sih tantangan dari setiap materi itu ya. Dari saya sih, menurut saya pujian ya, karena saya biasanya memuji orang tuh dikira saya mengkritik gitu lah. Mungkin dari teman-teman ya. Kalau menurut saya sih kritik sih. Nanti kalau itu tuh salah tuh orangnya jadi baper. Baik, mungkin dari Braha. Kalau saya juga kritik ya, mungkin penjelasnya hampir sama kayak Abi, karena kalau kita salah kritik itu juga orang tuh bisa nganggap kita kayak ya bisa dibilang ngehina atau bisa ngerendahin dia lah begitu. Baik. Mungkin dari Gilang. Sama juga kritik ya, karena mengkritik itu bisa jadi kayak pisau bermata dua. Itu nggak bikin orangnya merefleksikan dirinya sendiri, malah ngejauhin kita. Kayak gitu sih. Baik. Mungkin dari Rasta. Jujur aja saya ini sama ya seperti teman-teman saya, mengkritik apa menyakiti. Karena mengkritik itu seperti kata teman saya Gilang, dia tuh bisa menjadi pedang bermata dua. Kadang dia bisa menjadi dampak yang positif dan bisa juga dari negatif. Dan itu juga sebenarnya tergantung dari faktor lingkungan ya. Karena jujur saja di lingkungan saya tuh rata-rata orang mengkritik itu sedikit keras ya. Jadi mungkin itu tantangan terberat saya untuk saat ini. Baik. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.